persis 25, saya lempar lagi, saya koltar lagi. Nah, jadi ini dia. Oke, yang ada poringannya ini lebih mantap. Kalau menurut hemat saya lebih bagus pakai yang ini ketimbang dari pakai yang original yang aluminium ya, lebih tahan lama ini. Nah, kita memakai pistonnya yang piston Honda dan pakai poringan ya. Oke, begitulah caranya untuk trik yang hemat dan mantap dan tahan lama tanpa mengorbankan oli tiap bulan habis terus. Halo, welcome back to channel Pak Ujaya Motor Bengkulu. Hari ini kita kedatangan bagi motor Mio M3 ya, Mio motornya Yamaha ya. Yamaha. Oke. Sekarang ini punya motor ini ada minus di bagian mesin ya. Mesinnya bunyi parah ya. Oke, sekarang lanjut kita langsungkan, kita hidupkan. Kita tes. Oke. Inilah motornya. Keadaannya bunyinya kayak gini ya. Dan dia beratap. Berasap. Oke. Inilah motornya. Sekarang nanti kita bongkar ya. Oke, simak video selanjutnya. Saya skip dulu. Saya ambil alat-alat kunci ya. Oke, sekarang saya tahap pembongkaran dulu ya. Kita bongkar dulu ini kopornya. Inilah motor yang susah ganti oli ya. Olinya nggak rajin, tapi dipakai terus. Kita bongkar ya. Bongkar ya semuanya. Oke, sudah saya buka tadi joknya ya. Itu joknya saya buka. Sekarang kita langsung tahap pembongkaran mesinnya ya. Buka ya. Yang kedua kita buka dulu throttle bodinya ya. Bodinya ada panjang pendek ya. Saya buka dulu ini. Nah, ini soket injektor ya. Oke, saya tarik ini ya kabelnya, kabel selangnya ya, buka selang. Dan kita buka dulu baut tutup overhead ya. Oke. Bautkan 2 biji ya. Jadi kita buka dulu kunci L nya ya. Oke, kita lanjut saya pakai kunci L ya. Kita buka ini baut ini baut throttle body. Oke, cabut. Nah, sekarang kita cabut dulu ini soket sensor mark ya, sensornya. Kita taruh di samping dulu. Ini, oke. Setelah itu kita cabut lagi sensor ini, sensor EOT ya, soketnya. Oke, cabut, tutup busi, cabut juga ini sensor, soket sensor O2 ya. Oke, sensor O2. Keras ya, nampaknya agak keras nih. Saya ambil kunci. Oke. Kita semprot dulu begini ya. Oke, sekarang saya buka dulu nih injektor ya. Injektor buka dulu. Biasanya ini ada lubangnya soalnya. Kita taruhnya. Sekarang kita buka ini ya, leman ini. Buka. Sekarang kita buka kopernya ya. Kopernya ini kita baut kunci ini obeng. Ini buka dulu ya. Oke, sekarang saya buka dua baut ini ya. Kita buka dulu. Susah bukanya. Oke, kopernya sudah saya buka ya. Sekarang bolehlah kita lakukan pekerjaan buka bangku.
baut ini. Baut koper ya. Baut itu struk. Di sini ada bautnya, ada sekitar 3 ya. Ada 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya bukain bagian bawah dulu. Struknya ada bawah koper. Dan bagian depan. Bagian depan. Ini ada 3 ya bautnya. Ini lupa buka ini ya. 3 ini. Buka ya. 1, 2, 3. Ini kita cabut aja. Ini sudah kopernya. Kita cabut ya. Mana ada di bawah ini, bawah. 2. Ini ada 4 ya. 4 biji. 1, 2, 3, 4. Dan baut L dalamnya. 2. Baut L. L5 ya. Oke, sekarang kita mau buka baut ini, baut piringan ini, piringan apa tuh? Rantai timing ya. Nggak kelihatan nih. Piringan rantai timing ini. Ini dia piringan rantai timing, ini saja. Pakai kunci 10 ya. Nah. Nah. Oke. Ini ya, kalau 10. Buka. Saya buka dulu, kendur ini dulu. Oke, selanjutnya kita buka dulu ini ya. Ini ada baut L ya. Nah, baut L. Buka dulu. Buka keras. Nah, begini ya. Kita bunyi celetak itu berarti tidak buka. Nah, biarkan di sana. Kita buka. Buka. Sekarang kita buka lagi bautnya ya, yang 4 biji ini. Nah. Sini dulu. Nanti kita cuci. Oke, ini bautnya. Oke, bautnya ada 4 biji ya. Ini. Nah, ini bautnya L panjang seperti ini ya. Gitu. Nah, ini satu lagi ya, panjang. 2 biji. Masuk samping. Oke, kita cabut ya. Ini satu lagi. Ini ya. Lubangnya sebelah kanan ya. Nah, inilah barangnya. Oke, ini dia. Angkat ya. Hitam. Cabut dulu. Cabut ini pakingnya. Itu kan stansoner. Nah, ini pakingnya ya. Pakingnya lama. Sekali. Oke. Aku ya. Oke. Ini bloknya. Udah ke ini, udah ini apa tuh? Kerasa ini ada step yang kemakan dan yang enggak. Tapi memang enggak gores, tapi sudah ada step. Oke, ini pistonnya. Oke, begitulah caranya membongkarnya. Oke, penyebabnya tadi itulah saya bilang tadi, dari pistonnya sudah
Ini sudah kayak gini ya. Sudah banyak sekali keraknya. Dan ini juga ringnya ini kecil sekali ya. Kecil sekali. Tidak sama dengan ring-ring motor-motor yang lain. Tipis. Nah, itu. Terus yang kedua, ini kan bloknya ini kan aluminium semua, full aluminium. Jadi yang digesek sama ring, digesek kan sama ring ini, digesek terus. Akhirnya aluminiumnya ini kan kemakan habis. Walaupun sedikit-sedikit. Nah, makanya di sini memang nggak ada goresan, tapi sudah ada jeda. Sudah ada jeda ya. Antara blok ini dan di luar sini sama dengan di dalam itu sudah ada jeda. Kerasa dengan tangan. Sudah ada jeda. Kayak dinding gitu. Sudah ada jeda ya. Makanya kompresinya sudah kurang. Nah, yang kedua terus dari packing seal ini, seal payung klep ya. Nah, ini sudah mati ya. Jadi olinya turun lewat payung klep. Jadi ikut juga membakar oli. Jadi makanya olinya sampai habis. Dan sampai dia bunyi-bunyi kletek ini, ininya sudah hancur ya. Sudah kemakan ini. Sudah bekas kering oli. Oke. Nah, oke. Nanti kita tukar noken asnya sama ini ya. Semuanya ya. Sekarang saya bongkar dulu. Oke, untuk kita cara bongkarnya ini ya, begini. Ini aja buat L. Kita buka aja. Kunci L ya, L5 ya. Putar. Oke, kita buka barunya begini ya. Sekarang kita cabut aja nih. Ini depannya. Depannya kita cabut ya satu ya, dari sini. Saya tekan seperti ini. Nah, ini. Nah, sudah pecah ya. Itu. Satu lagi. Oke. Nah, ini juga. Dan noken asnya kita cabut dari pukul-pukul. Caranya begini ya. Kayaknya kita pasang dulu. Nah, ini noken asnya. Gunung-gunungnya di atas ya. Nah, jadi ini tempat apa tuh? Dekompresinya di atas, pas posisi di atas. Baru kita tarik ya. Nah, gitu. Nah, kayak gitu ya cara bukanya ya. Oke. Cabut ya. Oke. Kelihatan? Nah, ini ya. Nah, gitu. Nah, ini dia pas. Kalau kayak gini dia nggak mau kebuka ya. Nggak akan kebuka. Tapi dia kalau kita paskan ke gini, gunungnya overlap, pas di saat overlap ya. Overlap, FA2. Dan ini tempat dekompresinya di atas. Pas di atas, jadi kita cabut. Oke, cabut ini. Nah, ini ya. Ini dia. Posisinya di sini ya. Baru kita masuk. Oke. Yang bikin dia bunyi kasar itu kan ini. Nah, noken asnya sudah kemakan ya. Nah, ini. Enggak kelihatan tapi sudah kemakan ini ya. Nah, ini setara dengan tangan saya. Sini. Nah, sini kemakan ya. Nah, gara-gara kering oli ya. Nah, otomatis kan ini kemakan juga nih. Otomatis kemakan juga. Jadi kita tekan besar ya. Tekan dulu. Dan pistonnya saya memakai pistonnya ini. Nah, ini noken asnya yang baru ya. Noken asnya yang baru. Oke. Ya. Nah, ini bagus ya. Nah, ini enggak kemakan ya. Nah, ini. Oke. Noken asnya. Sekarang nah, ini otomatis main ya. Dan pistonnya saya memakai piston ini. Piston KWN ya. Piston Vario ya. Ring pistonnya besar-besar ini. Tidak sama dengan yang ring Yamaha. Yamaha ini kecil ya. Yang ini agak lumayan besar, jadi aman untuk kedepannya. Ya, sekarang saya ini bersihkan dulu. Dan pelatuknya saya memakai punya ini ya, punya Nyoji sama M3 sama saja, tidak ada masalah ya, sama saja, tidak ada bedanya. Nyoji sama M3 ya sama saja, tidak ada bedanya. Oke. Sama saja, oke. Nah, ini sudah kemakan, sudah tipis ya. Ini masih tebal nih. Ini kecil. Masih tebal. Nah, ini sudah tipis. Sudah tergesek ya. Nah, ini masih enak nih, masih tebal nih. Oke. Ini 2 biji ya, kiri kanan. Oke, sekarang saya mulai pencuciannya. Ini sudah hitam, ini membandel ya. Ini kalau membersihkannya mesti pakai kayak new wrapper ya. Saya nggak ada ini. Yang jelas kita bersihkan yang vitalnya saja ya. Kayak ini ya, kita bersihkan nanti. Dulu. Oke, di sini kita bersihkannya pakai starter saja ya. Oke, perlu saya sampaikan jangan lupa kita untuk membersihkan sensor O2-nya ya. Nanti kita browse dulu ya. Ini vital ini kalau O2-nya nggak dibersihkan. Ini juga nanti kita bersihkan semuanya. Bagian sini kita bersihkan juga. Sekarang saya buka dulu ya. Ini saya ganjal di bawah. Untuk buka. Oke, buka.
Sekarang kita cabut ya, ini ya, payung klepnya ya. Waduh, keras. Payung ini keras banget. Ternyata agak keras juga, karena sudah banyak kerak sini ya. Nah ini kerak sudah banyak. Ini payung klepnya juga kemakan. Oke, ini minta diganti juga nih. Sudah habis kepalanya. Aduh, keras. Ini mungkin sudah melebar juga ini, kayaknya payung klep. Ambil kita split dulu nih. Kita pukul. Nah, ini masih enak nih, masih bisa dipakai nih. Satu ya, ini masih tebal nih, ada yang sama ya, kayak gini. Nah, ini masih tebal kepalanya. Nah, sedangkan yang ini sudah tipis nih. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sudah tipis nih. Aduh. Ya, sedangkan yang ini masih tebal kepalanya. Nah, ini udah tipis. Ini masih tebal. Jadi satu ini ganti ya. Masih bisa pakai ini, sama ini juga masih bisa pakai, tapi maksudnya itu kepalanya ini penting tebal. Ini kepalanya udah tipis. Sekarang saya ini, oke, ini klepnya sudah saya ambil ya. Ini klepnya, nah, ini klep yang lama. Oke, ini lihat kepalanya. Lihat kepalanya ini. Oke, kelihatannya udah tipis. Ini tebal baru. Dan ini seal klepnya ya. Ini seal 54P sama saja ya dengan seal punya ini, punya M3. Tidak ada bedanya. Seal payung klep ya. Oke, sekarang kita ini dulu ya. Kita buka dulu sealnya. Terus kita bersihkan dulu ini pakai tuner ya, sikat semua. Oke, sekarang saya mengambil blok tadi di tukang kolter ya. Saya mengambil bloknya, terus saya pakai yang boringannya ini apa tuh? Yang pakai boring ya, yang pakai besi. Nah, jadi yang standar ini saya pasang piston KWN ya, piston Pia Vario yang baru. Persis 25, saya lempar lagi, saya kolter lagi. Nah, jadi ini. Nah, ini dia. Oke. Yang ada boringannya. Ini lebih mantap. Kalau menurut hemat saya lebih bagus pakai yang ini ketimbang dari pakai yang original yang aluminium ya, lebih tahan lama ini. Nah, kita memakai pistonnya yang piston Honda dan pakai poringan ya. Oke, begitulah caranya untuk trik yang hemat dan mantap dan tahan lama tanpa mengorbankan oli-oli tiap bulan habis terus. Oke, pistonnya sudah saya pasang ring tadi ya. Nah, ini ya. Pemasangannya kalau Honda ini ininya di atas ya. Oke, sekarang saya pemasangan dulu. Oke, sebelum pemasangan kita kasih oli dulu ya. Oke, kita kasih oli dulu sedikit biar dia ada pelumasnya. Sebelum pemasangan motor dihidupin, motornya sudah ada pelumasnya ya. Oke, gitu ya. Ininya di atas ya. Biar saya ini pemberitahuannya biar nggak bosan-bosan. Piston Honda dipasang ke Yamaha ya. Dan kita pemasangan pennya ya. Pennya. Ini ada musik dari tetangga sebelah ya. Bukan kita hidupin musik ya. Oke, masuk, ada bunyi klik. Ingat, setiap apa aja yang ada bunyi klik pasti dia masuk ya. Pasang ya. Nah, dan kita pemasangan bloknya ya. Sekarang kita ini ya, oli dikit. Oke, kayak gitu, kita kasih oli dikit. Biar dia ini lancar nanti masuknya. Langsung masuk. Oke, kita masukin ya. Oke, masukin pelan. Lalu yang dia belum mau ini masuk, kita tekan aja sedikit pakai ini, pakai obeng. Kita bantu karena dia press ya.
Karena dia press ini jadi perlu dibantu. Oke, masuk ya. Enaknya masuknya. Goyang sedikit ya. Itu tekan. Ini kolaborasi antara Yamaha dan Honda ya. Pistonnya Honda, bloknya Yamaha yang pakai pouring ya. Sekarang kita tekan aja ya. Nah, kita tekan ya, ini enak kan tekannya. Tekan. Oke, tekan, sudah masuk. Gitu ya, sudah masuk semua ya. Nah, ini pas, tidak ada pas semua ya. Nah, tidak ada yang perlu diroba-roba di pistonnya ya. Semuanya pas. Oke. Pinnya di atas. Oke. Pistonnya ya. Oke, sekarang saya ini. Oke, sekarang kita lap dulu ya. Ini bersihkan dulu pistonnya. Pistonnya. Sekarang kita kembali lagi ke rakit ini ke piston ya, ke ini bagian head ya. Oke, kita pasang ini ada center block dua biji ya, pasang atas bawah sama saja. Ini center block. Oke, center blocknya sudah pasang. Terus kita pasang lagi ini ya, apa tuh, tensioner ya, tensioner. Ini tensionernya. Oke, tensioner. Oke, pasang. Oke, kembali lagi kita ke sini ya. Oke, sudah saya bersihkan. Saya pakai tuner tadi, saya bersihkan ini. Tapi belum saya cuci ya. Ini sudah saya bersihkan. Ya, sekarang kita lanjut penyekiran ya. Oke, jangan lupa O2-nya dibersihkan ya, agar mendapat hasil maksimal ya. Oke, ini saya sudah bersihkan. Oke, di sini saya ingin memulai pekerjaan penyekiran ya, payung klep ya. Saya kasih itu. Kasih oli sedikit ya. Tambah status lagi. Oke, kayak gitu ya. Oke, lagi asik-asik ini nyekit. Ternyata ini bekas bongkaran orang dulu ya. Ini goyang ini rupanya, botolan dalamnya. Jadi nggak bisa pakai ini ya. Ini goyang ya. Nah, itu goyang. Nah, ini dilihat ya. Saya ini. Nah, ini saya lihat. Nah, itu goyang ya. Jadi harus ditukar botolnya, botol dalamnya. Oke, tadi setelah saya pemasangan, saya lupa memvideokannya ya. Ini yang baru saya pasang. Nah, botolnya. Ini. Kelihatan? Nah, ini yang lama. Yang lama bikin lobok ya, bikin oblak. Nah, ini. Oke, nah itu. Oke. Oke, sekarang saya sekir dulu ya. Oke. Kasih ini ambrilnya. Terus kasih oli dikit ya. Oke, kayak gitu. Oke, nah ini sampai nggak bunyi lagi ya. Nah, sudah nggak bunyi lagi, aman tuh ya, sudah aman. Sekarang kita angkat. Oke, sekarang saya bersihkan. Nah, ini sudah kemakan semua ya, sudah rata ini. Nah, itu kelihatan ya. Oke. Oke. Nah, itu saya lihatkan. Oke. Sekarang kita lap dulu ya. Kita bersihkan dulu bagian yang ini. Oke, nah ini saya bersihkan ya. Saya lap aja pakai kain dulu. Nanti kita cuci ya. Oke, nah itu pada semua sudah ini ya. Kelihatan tuh. Ini ya. Ini, nah, garis ini putih ya. Nah, putih akibat dari ini
pergesekan tadi ya, pergesekan antara besi ketemu besi melalui ambril. Nah, ini ambril namanya. Nah, kali ini masih bagus ya. Nah, kemudian kita bersihkan aja. Nah, palanya masih tebal. Nah, sedangkan yang ini tadi kepalanya sudah tipis, makanya saya tukar. Padahal ini masih bisa lagi pakai ini, tapi kepalanya sudah tipis. Nanti tambah lama tambah habis dan copot itu apa tuh sepinya tuh. Nah, itu bahaya kalau sepinya copot. Akhirnya ini apa tuh? Lepas pernya. Kuku klepnya lepas. Bahaya itu. Nah, kali ini aman nih. Nah, nggak goyang ya. Nah, ini goyang dikit nggak masalah. Tadi tuh goyangnya terlalu goyang, ngeri gitu. Nah, jadi kalau itu goyang, kalau misalnya dalam ini klepnya goyang, jadi masalahnya ada di botol ini ya. Ini botol namanya, botol klep. Oke, sekarang kita lanjut ke ini penyekiran yang ini ya. Nah, ini saya lihatkan ya. Nah, ini kan masih hitam ya, hitam ini nanti kita sekir ya. Nanti lihat perbedaannya. Oke, sekarang kita kasih dulu. Kayak gini kasih ya, pelan-pelan diputar. Ini juga diputar. Dan udah cukup tuh, nggak usah banyak-banyak, tapi penting agak rata sedikit. Tuh, dua kali sedikit aja oli. Oke, tidak ada bunyi lagi ya, bunyi krek. Berarti itu sudah halus. Oke, kita cabut, saya angkat. Nah, lihat nggak ada basah kan? Nggak ada yang turun itu olinya tadi. Nah, nggak ada turun olinya. Nggak. Nah, itulah ilmu kata bilang orang tua saya, itu ilmu. Kalau kita nggak pakai oli tadi, ya ambrilnya pasti turun kemana-mana. Kadang nggak dikunci gitu ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini udah putih lagi ya. Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan ya. Oke. Itu. Nah. Oke. Sudah saya lap ya. Kita angkat lagi. Yuk. Nah, lihat sendiri ya. Sudah putih lagi, bersih ya. Oke. Nah, oke, sip. Itulah caranya ya. Tolong skip juga, kita cuci dulu. Oke, pemasangan seal klepnya yang baru sudah ya kita pasang ya. Ini yang baru ya. Baru. Ini juga yang baru. Sekarang kita pasang dulu klepnya. Pasang payung klepnya. Nah, itu cepling masukkan. Satu lagi. Press dia ya. Oke. Nah, dia press. Oke, gitu. Mantap ya. Ini. Sekarang saya pasang dulu itu alat-alatnya ya. Oke, pemasangan fair klepnya sudah ya. Oke. Untuk cara pemasangannya ada di video satu lagi. Tinggal dilihat saja. Ini saya pasang ya. Oke, skip dulu. Oke, sekarang kita tahap pemasangan packing ya. Packing dulu ya. Packingnya atas ya, di atas. Terus kita melakukan pemasangan headnya ya. Ini headnya yang tadi sudah saya pasang. Ini pasang yang baru ya. Oke, yang baru kita pasang. Kita masukin pelan-pelan ya. Kenapa nggak mau masuk? Apakah ada yang mengganggu? Nah, masuk ya. Kita sudah masuk. Sekarang kita melakukan pemasangan. Nah, ininya ya, plat kayak ring mah ini. Tapi posisinya lubang sebelah kanan ya. Lubang sebelah kanan. Terus kita masukin ini baut yang di dalamnya, buat panjang, buat L. Ini terus yang atas juga, buat L di atas. Terus kita pemasangan baut 4 mur ya, bukan baut ya. Ini 4 biji ya bautnya. Oke, sekarang kita melakukan penguncian dulu ya. Nah, ini saya kunci ya. Baut yang mur yang 4 biji ya. Mantap. Atas lagi. Kunci.
Oke, tahap pemasangan piringannya. Tapi sebelum kita pemasangan, topkan dulu itu yang di magnet ya. Di magnet ada top, dari magnet itu ada lurusan, garis lurus. Terus ada yang di bagian crankcase ada bagian kayak panah itu. Nah, jadi harus lurus sama panah, garis dari magnet. Oke, sekarang saya pasang dulu ya. Terus untuk topnya ini, nah, topnya ini ada perbedaan. Ini mesti lurus ke depan, terus ini harus ke atas ya. Di sini ada top nih. Di atas ini sini. Bagian sini. Bagian sini ya. Yang setuju pakai ini. Ini harus lurus sama ini. Sama garis ini. Oke. Lalu berempas. Ini tepat. Ini garis, kemudian sini ya. Oke, sudah pas nih top nih. Mudah ngetopnya. Sekarang kita pasang murnya, bautnya. Baut. Oke, saya tunjukin ya topnya ya. Saya zoom. Nah, ini topnya ya. Topnya ini masih lurus. Atau sini ada garis. Garis ini harus sama dengan ada yang garis di head di sini belakangnya. Nah, itulah topnya. Oke, sini ada garis, terus sama ini. Terus posisinya lurus. Lurus sejajar dengan baut ini, baut yang tahanan belakangnya. Sejajar ya. Ini aslinya. Oke. Kalau sudah paham, saya kembalikan lagi. Oke, kita tahap pasang ini, tapi sebelum kita pasang kita gulung dulu ya. Kita gulung dulu, putar. Gulung dulu, putar ke arah kanan ya. Oke, sudah gulung, masuk dalam ya. Nanti kita buka lagi. Sekarang kita pasang ya. Oke, sekarang saya melakukan pengencangan dulu ya. Bautnya pelan-pelan saja. Satu lagi. Oke. Ini otomatis dia sudah lepas sendiri biasanya, tapi ini belum. Sekarang saya kencangin dulu. Oke, sekarang saya kencangin dulu baut 10 nya ya. Baut 10 ini. Kelihatan ini ya. Yang ada di bawah sini. Saya kencangin dulu. Nah, ini kencang ya. Dan gerak lagi. Sekarang saya cek lagi ya. Apakah sudah benar atau belum? Cek dulu. Oke, sekarang kita pasangan ini sensor O2 nya ya. Ya, pemasangan kopernya. Oke, lanjut pemasangan koper ini head ya. Koper head. Oke, pasang bautnya. Baut, ada bautnya, ada dua bawah. Oke, sudah pasang ya. Sekarang kita masangkan koper ini. Koper sebelah kanan. Pasang. Oke, koper sudah pasang semua ya. Sekarang kita pemasangan sensor dulu ya. Sensor ini, sensor oke. Yo. Oke. Terus kita masangkan ini. Dengan sambungan ini, sambungan throttle body. Sekarang kita pasang throttle bodinya. Kita pasang dulu ini soketnya ya. Oke, masuk. Sekarang saya tarik ke bawah dulu. BB-nya pasang. Sekarang dia ada dua biji bautnya, satu panjang, satu pendek. Yang pendek sebelah kiri ya, yang panjang sebelah kanan, sertai dengan sambungan ini. Oke, gitu ya. Kencang dulu bautnya. Oke, bautnya sudah kencang, sudah pasang ya. Ini juga. Sekarang kita pasang injektor. Injektornya ini. Injektor jangan lupa dipasang ini plugnya ya. Nah, ini lagi dipasangnya. Pasang.
kita agak susah. Kita kasih dulu ini pakai oli atau setek. Oke, sudah saya kasih ini oli dikit ya, jangan terlalu banyak ya, jangan untuk membilasnya, jangan membasahinya ya. Oke, sudah ya, kita pasang bautnya. Ini baut agak panjang. Kita pasang roket injektornya ya, ini klik ini ya, kayak gitu. Lalu kita pasang sensor O2 nya ya, pasang sensor O2 nya, masukin ke ini lawannya ya, ini lawan sensor O2 ya, sudah semua. Sekarang kita kencangin baut ini. Oke, baut intake-nya sudah saya pasang, baut karetnya ya, karet intake. Dan terus kita pasang selangnya ya, ini selangnya masuk sini ya, ini ya, ini caranya, ini masuk sini. Oke, itulah caranya ya. Sudah selesai semua ini, tinggal kita pasang aki dulu, kita tes dulu ya, pasang aki dulu. Oke, akinya sudah saya pasang ya, sama baut-bautnya. Kita tes dulu. Oh, kita pasang busi dulu ya, busi baru. Ini businya sudah hitam nih. Oke, busi yang baru kita pakai yang Yamaha ya, yang TPR, yang bawaan asli untuk motor injeksi ya. Kita pasang dulu. Oke, saya coba hidupin dulu ya. Motornya sudah hidup. Oke, motornya sudah hidup. Oke, sekarang kita pemasang knalpotnya dulu ya. Kita lihat, perhatikan bunyinya yang baik, yang sudah halus apa enggak ya. Oke, saya coba hidupin ya motornya pakai starter. Nah, tuh, motor sudah halus lagi ya, sudah mantap. Nah. Oke, motornya sudah halus lagi. Tapi memang kita sekedar untuk memperbaiki dari berasap dan biar dia tahan lama ya. Nah, ini sudah kita perbaiki semuanya. Nah, sudah aman, sudah mantap lagi. Tidak ada pokok permasalahan berasap lagi ya, seperti kemarin. Nah, ini berarti kita gas dulu karena dia masih baru pistonnya. Oke, itulah caranya ya. Oke, demikianlah sudah pasca pemasangan kita ya, kita bongkar dulu di porter, pasang piston Honda dan yang lain-lain, dan lihatlah cara-caranya untuk mendapat ilmu yang baik ya. Oke, itulah kurang lebih dari saya. Jadi semuanya ada di video, jadi silakan Anda melihatnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini dulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar mendapat video terbaru dari saya. Oke, selamat jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam campuran dari Bengkulu.